Di tanah Jawa yang subur, di antara dua sungai besar, berdiri sebuah kerajaan bernama Prambanan. Kerajaan ini makmur, kuat, dan ditakuti oleh seluruh wilayah di sekitarnya. Prabu Baka, raja bertubuh raksasa dengan kekuatan yang melampaui manusia biasa, memerintah Prambanan dari singgasana besarnya. Tidak ada yang berani menentang kekuasaannya. Namun di balik tembok istana yang kokoh, tumbuh seorang putri bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya memancar bagaikan rembulan, lembut, anggun, dan tak tertandingi oleh siapapun di negeri itu. Dari kerajaan Pengging yang jauh, seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso memimpin pasukannya. Ia adalah putra Raja Damarmoyo, dikenal sakti mandraguna dan tak pernah kalah dalam peperangan. Bondowoso menyerbu Prambanan dengan pasukan yang besar dan semangat yang membara. Pertempuran sengit pecah di gerbang kerajaan. Asap dan api memenuhi udara, sementara suara senjata beradu mengguncang seluruh negeri. Di puncak pertempuran, Bondowoso berhadapan langsung dengan Prabu Baka. Duel antara keduanya begitu dahsyat hingga tanah bergetar dan langit seolah ikut bergolak. Ini adalah pertarungan yang menentukan segalanya. Dengan langkah penuh kemenangan, Bondowoso memasuki istana Prambanan. Debu pertempuran masih menempel di baju zirahnya. Ia menyusuri lorong-lorong istana yang megah, melewati pilar-pilar batu berukir indah. Di ujung aula besar istana, cahaya sore menerobos masuk melalui jendela tinggi. Di sanalah Bondowoso pertama kali melihat Roro Jonggrang. Ia terpaku. Seluruh kemenangan yang baru saja ia raih terasa pudar dibanding keindahan yang kini berdiri di hadapannya. Bondowoso mendekati Roro Jonggrang dan menyatakan niatnya dengan sungguh-sungguh. Ia ingin menjadikannya permaisuri. Roro Jonggrang mendengarkan dengan tenang. Namun di dalam hatinya berkecamuk satu perasaan yang tak bisa ia ingkari. Laki-laki ini adalah pembunuh ayahnya. Malam itu, Roro Jonggrang duduk sendirian di kamarnya, menatap bayangan dirinya dalam kegelapan. Ia tidak bisa menolak secara terang-terangan tanpa membahayakan dirinya. Namun ia juga tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus menemukan jalan keluar. Keesokan paginya, Roro Jonggrang menghadap Bondowoso dengan kepala tegak. Ia mengajukan syarat yang ia yakini mustahil dipenuhi. Bangunkan 1000 candi dalam satu malam. Sebelum ayam berkokok pertanda fajar. Bondowoso menatapnya sejenak, lalu menyanggupi tanpa ragu. Ketika malam tiba, Bondowoso pergi ke sebuah padang terbuka di luar istana. Ia berdiri tegak di bawah rembulan penuh, memejamkan mata, dan memusatkan seluruh kesaktian yang ia miliki. Tanah di sekitarnya mulai bergetar. Sesuatu yang besar sedang dipanggil. Di bawah cahaya rembulan yang dingin, 1000 candi mulai dibangun secara bersamaan. Batu-batu andesit besar terangkat seolah tanpa bobot, disusun dengan presisi yang tak mungkin dilakukan tangan manusia. Satu persatu, menara-menara batu menjulang membelah langit malam. Dari kedalaman alam gaib, ribuan makhluk halus muncul menjawab panggilan Bondowoso. Mereka melayang, berputar, dan bergerak dalam keheningan malam yang mencekam. Bondowoso mengarahkan mereka dengan tangannya. Pekerjaan besar segera dimulai. Para makhluk halus bekerja tanpa henti. Memahat ukiran halus, menyusun tangga, dan memasang puncak candi dengan kecepatan yang menakjubkan. Setiap detail dikerjakan sempurna. Seolah ribuan tangan terampil bekerja dalam satu pikiran yang sama. Dari balik bayangan istana, Roro Jonggrang mengintip dengan jantung berdegup kencang. Candi ke-950, ke-980, ke-998, pembangunan terus melaju tanpa tanda-tanda melambat. Satu candi lagi selesai. Wajahnya memucat. Ia hampir kalah. Roro Jonggrang tidak bisa tinggal diam. Ia berbalik dan berlari menyusuri lorong-lorong istana dalam kegelapan. Langkahnya cepat dan tergesa. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Roro Jonggrang membangunkan para dayangnya satu persatu. Dengan wajah tegang dan suara berbisik, ia menjelaskan rencananya. Para dayang mendengarkan dengan mata setengah terbuka, namun segera bangkit ketika melihat kesungguhan di wajah sang putri. Para dayang dan perempuan-perempuan desa yang turut dibangunkan bergerak cepat ke tepi sawah. Mereka mengumpulkan jerami dan dedaunan kering dalam kegelapan, bergerak senyap agar tidak menarik perhatian makhluk-makhluk gaib yang masih bekerja di kejauhan. Jerami itu lalu dibakar di arah timur, menciptakan nyala api besar yang memancarkan cahaya kemerahan ke seluruh langit. Dari kejauhan, cahaya itu tampak persis seperti fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Bersamaan dengan itu, lesung-lesung kayu ditumbuk keras-keras oleh tangan-tangan yang bersemangat. Bunyinya bergema memecah keheningan malam, suara yang selama ini selalu hadir setiap pagi di desa-desa Jawa ketika hari mulai terang. Mendengar suara lesung dan melihat langit memerah, ayam-ayam jantan di seluruh penjuru desa mulai berkokok bersahut-sahutan.
Suara kokok itu menyebar dari satu kandang ke kandang lain, seolah benar-benar mengumumkan datangnya pagi. Para makhluk halus menghentikan pekerjaan seketika. Mereka memandang ke arah timur dengan mata penuh ketakutan. Bagi mereka, sinar matahari adalah ancaman yang tak bisa dilawan. Satu persatu mereka menjatuhkan alat kerja dan lari tunggang langgang, lenyap ke dalam kegelapan alam gaib. Fajar yang sesungguhnya akhirnya tiba. Bondowoso berdiri di antara hamparan candi yang baru selesai dibangun. Cahaya pagi menyinari wajahnya. Ia menghitung dengan teliti. 1, 2, 3, hingga candi terakhir. Hanya ada 999. Satu kurang dari perjanjian. Bondowoso menyusuri area di sekitar candi dengan penuh kecurigaan. Ia menemukan tumpukan jerami yang masih hangat dan bekas abu yang belum dingin sepenuhnya. Tangannya menggenggam sisa jerami terbakar itu erat-erat. Perlahan, seluruh kebenaran malam itu terungkap di hadapannya. Bondowoso menghadap Roro Jonggrang di halaman istana. Amarahnya yang selama ini ia tahan akhirnya meluap. Wajahnya memerah, matanya tajam penuh dengan rasa pengkhianatan yang dalam. Roro Jonggrang berdiri di hadapannya. Pucat namun tetap tegak, mencoba mempertahankan ketenangan yang sudah hampir habis. Dengan kedua tangan terangkat dan seluruh kesaktian yang ia miliki terpusat dalam satu titik, Bondowoso mengucapkan kutukannya. Angin berputar kencang di sekeliling mereka. Langit menggelap dalam sekejap. Suaranya bergema hingga ke sudut-sudut kerajaan yang paling jauh. Tubuh Roro Jonggrang perlahan mulai berubah. Dari ujung kaki, warna kulitnya memudar menjadi abu-abu. Tekstur batuan andesit merayap naik ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya membeku, bukan dalam kemarahan, melainkan dalam rasa sesal yang dalam. Satu tangannya masih terangkat, seolah ingin berkata sesuatu yang tak sempat terucap. Kini ia berdiri abadi di bilik utara Candi Siwa, Prambanan. Dikenal oleh dunia sebagai Arca Durga Mahisa Suramardini. Namun dalam hati rakyat Jawa, ia tetaplah Roro Jonggrang, putri cantik yang kecerdikannya berbalik menjadi kutukan. Terpahat selamanya dalam keabadian batu.